kedua, Ya, yang kedua. coba sebisa. Oh, Kak Dero jawab itu. Aca punya jawaban ini sayangku. Aca Oh, punya itu. jawaban ya. Oh, kalau aja jawab legislatif membuat undang-undang dan membatalkan hukum Tuhan. Membuat undang-undang yang sayang ya, yang membatalkan hukum Tuhan, oke? Jadi undang-undangnya itu dengan itu dibuat membatalkan apa? Hukum Tuhan, Mice. Oke, thank you Aca. Matthew, yang ketiga. Matthew. Ini her work of apostasy. Work. Mantap, Matt. Nomor 4 apa, Daryl? Harus menerima strong donation. Mantap. Mantap. Nomor 5. Sami ya belum ya? Sami. Salah, Mice. Ya, Nomor 5 ini, Mice. Oh, pas jawab. Yang Sami jawab persatuan church and world atau state fornication. Betul. Church and world ini fornication ya. Ini union ya. Persatuan. Oke. Sally bisa lihat 5 halnya? Boleh? Oke, bisa, Ci. Nah, sekarang ini homework ya. Homework. Tolong dari 5 ini kalian dapati ini di ayat atau kutipan mana, tolong dicari, oke? Itu siapaan, Ci? Ini untuk homework buat Oke. besok, oke? Jadi 5 ini tolong dicari ini ayat disebutkan atau dijelaskan di ayat mana saja atau kutipan mana saja, boleh? Itu dapatnya dari mana? Boleh. Iya, betul. Yang kita pelajari ini semua dapatnya dari mana sih? Oke? Dan kita akan minta kesediaan dari Daryl untuk bantu Kak Sally, oke? Kerjain homework sama-sama Kak Sally ya, Daryl, boleh? Oke, C. Sally, ada pertanyaan sayang? Ini semuanya ya, Ci, atau satu aja, pilih satu? Jadi semuanya. Jadi all nation have drink the wine ini dapat dari kutipan apa? Lalu legislatif ini dapat dari kutipan apa? Dari catatan yang sudah kita pelajari. Aca Sami ngerti kan instruksi homeworknya? Ngerti, C. Oke, mantap. Thank you. Oke, berikutnya. Tadi udah Sami, sekarang Aca. Lanjut Aca. Nomor 2, hal mana saja yang diungkapkan nomor 1? Dari 1, 2, 3, 4, 5. Aca pilih nomor berapa? Nomor berapa ini? 1, Mice. Nomor 1 ada? Iya, Mice. Oke, nomor 1. Ayatnya di mana? Revelation 18:15, Mice. Ayat 5? Kan ada 1 sampai 5. Ayat mana yang ngomong all nation have drink of the wine of her fornication? Masa ayat 1 sampai 5 aja? Itu kan enggak Bukan, Mice. Maksudnya kalau di jawaban Aca, Mice, yang nomor 1 itu legislatif, Mice. Kan dibilang sekarang Maksudnya ayatnya di mana Aca? All nation have drink of the wine of her fornication. Dari ayat 1 sampai 5. Aca jawab kalau yang seluruh dunia. Aca jawab di ayat Revelation 18:3, Mice. Semua setuju nggak? Setuju sekali. Oke, mantap. Oke, nomor 2. Nomor 2
maksudnya yang kedua kita mau tanya Daryl. Yang mana Daryl? Yang kedua itu legislatif. Yang nomor 2 itu Ayat? ayatnya ayat kelima, Revelation 18 ayat 5. Setuju semua? Cek. Nah, itu mantap, Daryl. Oke, ini kan dikutipan kan? Kapan dia penuh, ya kan? Yaitu waktu legislatif. Jadi ini ada di ayat 5. Oke, mantap. Nomor berikutnya. Matthew. Ada lagi nggak, Matt? Oh, di ayat 3. Oke, di 3 ya? Ya. Oke. Nomor 3 atau di ayat 3? Oh, nomor 3 ada di ayat 3. Oke. Kenapa, Matt? Apostate. Apostate itu kan murtad. Mm-mm. Murtad itu meninggalkan apa ya? Dia dulu di posisinya di A, lalu sekarang meninggalkan posisinya A atau hubungannya dengan suaminya yaitu Kristus, dia tinggalkan lalu dia melacur kepada raja-raja bumi. Mantap, Matt. Oke, thank you. Nomor berikutnya, Aca, ada lagi nggak? Sami ya, Sami. Oke, Micem. Nomor berapa lagi? Yang Sami jawab nomor 5, Micem. Oke, nomor 5 apa? Nomor 5 ayatnya di Revelation 18 ayat 3. Apa di situ yang Di bilang? situ kings of the earth commit fornication with her. Oke, mantap. Betul, setuju. Boleh ingat ya semua ya. Dan kita mau bahas strong delusion kan setelah itu di mananya, betul nggak? Di Revelation 18, belum kan? Nomor 4 belum Iya, kita belum. bahas kan? Nah, Belum. oleh karena itu, ya oke, Sally, silakan Sally. C artinya works of apostasy itu apa, C? Work of apostasy itu pekerjaan kemurtatan, sayang. Oh, apostasy itu kemurtatan ya, C? Iya, dan murtad tuh artinya meninggalkan posisi sebelumnya, awalnya kan, gereja itu awalnya suaminya siapa, Sally? Oh, Tuhan Yesus. Kalau Jadi murtad. kalau dibilang murtad gereja. artinya bersama Yesus terus atau ngapain, Sally? Kalau Enggak, C. murtad, Fornication. artinya dia ngapain kalau murtad? Bersama suaminya atau ngapain? Oh, ini C, pisah sama suaminya. Siapa suaminya gereja sebenarnya, Sally? Tuhan Yesus, C. Betul. Ayatnya di mana, Sally? Di Efesus 5 ya, C. Ayat 26. 26 atau 23? 23. Oh, 23. Mantap, Sally. Oke. C. Nah, berarti sekarang kita lanjut kutipan ini. Hari ini kita belajar dan mengerti kutipan ini, ya. Lalu kita buat kesimpulannya, besok udah masuk strong delusion, oke? Oke. Mau cek dulu, terakhir itu bener nggak? Ini. Ya. Oke, bener ini sekarang ya. Oke. Mari kita sampai... Oke, sampai sini. C, ini mau belajar apa ya, C? Ini domba kapan Babylon itu jatuhnya sempurna, sayang. Oh, Boleh? oke, C. Iya, boleh, C. Thank you, C. Sama-sama, Sally. Oke. Sally, tolong baca ini kutipan ini. Sekarang kita di kutipan GC 390.2. Jadi, make sure waktu baca kalian ngerti apa itu, oke? Kalau kalian ngerti konsepnya, gampang cari kutipannya lagi, oke? Tapi kalau kalian nggak ngerti konsepnya, akan susah kutipan mana itu, oke? Bisa aja, Sami? Bisa, C. Ya, jadi ngerti ini konsepnya apa ini, mau dibilang sama ini. Nanti kalau istilahnya hafal alamatnya itu belakangan aja. Yang penting kalian tahu ada. Itu yang paling penting adalah kalian yakin bahwa ini tertulis, oke? Karena kita hidupnya berdasarkan apa yang tertulis atau perasaan.
Apa yang Apa yang tertulis? tertulis? Dan untuk melihat apa yang tertulis, apakah cuma lihat toh atau dimengerti? Harus dimengerti. Harus dimengerti. Ketika kalian ngerti, itu akan impresi ke kalian punya pikiran. Dan kalau kalian udah ngerti, nanti tugas Roh Kudus untuk ingatkan selagi kalian perlu, oke? Yang penting kalian apa? Ngerti. Jangan sampai kalian nggak ngerti, oke? Ya, jadi kita baca pelan-pelan dan cari mengerti kata demi katanya, oke? Oke. Ya. Sejauh ini kita udah belajar tentang Babylon itu bisa ke ayat mana saja aja di buku Wahyu. Wahyu Wahyu 18 ayat Yang Babylon ya. ayat 1 sampai 5 dan Revelation Wahyu 14 ayat 8 Mice. Setuju semua? Setuju Mice. Ah, mantap. Oke. Nah, kalau dari baca kutipan ini, Daryl, awalnya apa dibilang di sini? Daryl, Mana aja tadi? dari kutipan ini kira-kira mau ngomongin ayat yang mana yang dari Aca sebutkan? Wahyu 18. Ah, selain Wahyu 18, di mana tadi satu ayatnya yang ngomong Babylon juga, Daryl? Iya. Wahyu berapa? 18. Nah, itu 18, satu, yang satu lagi, sayang? Wahyu 14. Ayat berapa, sayang, yang ada Babylonnya? 8. Mantap, oke? Jadi ini di Wahyu berapa semuanya? Wahyu berapa? 18, oke. Dan ingat nggak waktu itu kita belajar kutipan yang ngomongin Wahyu berapa? 14. 14. Kapan terjadinya Wahyu 14 ayat 8? Masuknya kapan? Ingat nggak? Samar 18:44. Mantap, itu kan? Apakah itu sudah full? Belum. Kenapa belum full? Semua apa belum apa? Semua nation belum percabulannya Babylon. Betul. Dan satu lagi di kutipan itu belum apa yang sempurna? Belum word of precision full. Betul, itu dia. Gimana? Ingat toh? Ya, Itu di Wahyu berapa yang tadi itu disebutkan? Yang all nation sama work of apostasy-nya belum komplit tuh di Wahyu berapa? 11 ayat 8 Mice. Betul. Sekarang bahas Wahyu berapa di kutipan ini? 18. Wahyu 18. Oke? Oke, Mice. Oke, sekarang siapa tadi Sally ya minta aku suruh baca ya? Iya, Cep. Oke, silakan Sally. Oke, Cep. Bahasa Indonesianya aja ya, Cep? Atau? Oh, boleh bahasa Indonesianya saja. Oh iya, oke, Cep. Wahyu 18 menunjukkan waktu ketika sebagai akibat dari penolakan 3 kali lipat peringatan dari Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Oke. Jadi kondisi Wahyu 18 ini waktu itu terjadi itu karena sudah apa, Sally? Simpulkan. Sudah menolak 3 kali peringatan di Wahyu Apa itu? 14. 3 kali peringatan yang di Wahyu 14, kata lainnya apa? Menolak. 3 kata, Sally. Oh. Menolak. 3 Wahyu 14 ayat 6-12 kita belajar sebagai apa, Sally? third angel message, Cep. Jadi menolak Indonesianya gimana? Jadi lupa. 3 pekabaran.
Oh, pekabaran 3 malaikat ya ampun. Betul. Setuju nggak semua? Setuju. Nah, itu dia. Ya. Jadi harus menolak dulu pekabaran 3 malaikat, baru apa? Gereja akan apa sih? Lanjut. Oke, Chef. Gereja akan sepenuhnya mencapai kondisi yang dinubuatkan oleh malaikat kedua. Oke, jadi gereja ini akan memenuhi apa yang dibilang apa? Malaikat kedua, Chef. Babylon is fallen is fallen. Oke, jadi gereja akan mencapai kondisi apa? Satu kata yang kurang di sini. Kondisi apa? Daryl. Kondisi apa? Ini di Wahyu 18 ya. Jadi dia udah menolak, lalu gereja akan mencapai kondisi depannya S, Daryl. Kondisi Ini Cece cuman bolak-balik katanya aja. S. Coba cari yang katanya S yang dibaca Kak Seli tadi, sayang. Coba Daryl baca lagi. Gereja, apa itu? Gereja akan coba ulang. gereja akan sepenuhnya mencapai kondisi yang dinubuatkan oleh malaikat kedua. Oke, sekarang jawab ini. Gereja akan mencapai kondisi S sepenuhnya. Betul nggak? Artinya di sini Wahyu 18 sudah apa? Sudah. Sudah apa? Sudah apa? Bukan fallen. Sudah apa? Sorry, ketabrakan tadi. Oh, sudah penuh, Cik. Sudah penuh. Karena apa? Sepenuhnya, betul nggak? Karena sudah sepenuhnya katanya. Bahasa Inggrisnya sepenuhnya apa, Sami? Dua kata Inggris. Dua kata Inggris ya, Mija? Ya, di kutipan. Have fully, Mija. Kalau Matthew apa, Matt? Memanggil aku ya? Iya, Strong apa? delusion. Oh, bukan. Nggak ada strong delusion di sini. Aca apa, Aca? Nggak dibuka mic-nya, Aca. Condition for told. Oh, bukan, sayang. Oke, Sally. Oke, Sally coba bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Inggrisnya. Sepenuhnya itu are fulfilled, Cik. Bukan. Aca atau Sami, habis ini Daryl ya, terakhir. Sami, Mija boleh coba, Mija? Apa? Fulfill rights. Fulfill right? Ya, Mija. Fulfill right mana fulfill right? Yang church will have fulfill rights. The Fully condition. Fully rich. Oh, fully rights. Oh, ya kata. Bukan right, rich, sayang. Oh, rich. Oke, Mija. Ya. Jadi artinya gereja sudah apa sekarang? Fully rich. Oke. Tunggu ya. Buka Isword dulu. Oke. Ayat berapa di Wahyu 18 ada kata apa? Daryl.
Di Wahyu 18 ada kata apa? Dan ayat berapa? Ada kata rich. Ayat berapa, Daryl? Ayat 3. 3? 3 nggak ada, sayang. Ada yang mau bantu Daryl? Ayat berapa yang ada kata rich? Ayat 5. Ayat 5. Ingat? Iya. Betul? Ada kata rich-nya nggak di sini? Iya, rich. Nah, makanya Wahyu 18 itu, apakah Wahyu 18 ini salah satunya ada kata rich-nya juga, toh? Nggak boleh dipisah, toh? Bisa? Iya. Ah, Bisa. itu dia. Dia udah full. Ini kan rich. Rich, ya kan? Dan kata lain rich ditambahin apa? Fully. Fully. Boleh? Jadi hasil menolak pekabaran 3 malaikat, apa? 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 Hasil menolak pekabaran 3 malaikat apa, Matt? Coba, Matt. Menerima strong delusion. Oh, nggak ada, Matt, di sini. Oh, bentar. Coba. Work of apostasy-nya ya. Oh, bukan. Thank you ya, Matt. Coba sekarang Daryl. Hasil menolak pekabaran 3 malaikat apa, Daryl? Babilan jatuh. Bukan, sayang. Coba Aca atau Sami? Boleh aku coba, Mica? Oke. Hasil dari menolak pekabaran 3 malaikat, gereja akan mencapai kondisi. Bahasa Inggris boleh nggak? Oh, boleh, Mica. Mana kemarin ya? Oh, iya. Church, mana kamu? Church will have fully reach the condition. Kan itu berarti baca kutipannya. Daryl. Habis itu Sally ya. Terus Aca. Semuanya coba. Walaupun salah nggak apa-apa. Yang penting ungkapkan reason. Daryl. Tadi boleh ulang, Cek? Boleh. Kalau menolak pekabaran 3 malaikat, hasilnya her sins have reached unto heaven. bukan itu. Mbak Sally. Habis itu Aca terakhir. Terus kita jawab kalau belum dapat. Sally, Cek, boleh pakai di Revelasi 18 ayat 5 ini nggak, Cek? Coba aja sayang, nggak apa-apa. Since-nya Heeh. reach unto heaven. Coba ulang lagi sayang. Oh, since-nya Heeh. fully reach unto heaven. Itu dia, betul nggak? Oke. Boleh nggak? Jadi tinggal aja ditambahin fully-nya, betul nggak? Iya, Karena Cek. dibilang apa? Wahyu 18 menunjukkan waktu ketika akibat menolak pekabaran 3 malaikat. Artinya waktu pekabaran malaikat ketiga malaikat ditolak, artinya her sins have fully reached unto heaven. Gimana? Namanya ini kita gabungkan kutipan dan ayat sama-sama, betul nggak? Boleh Aca Sami ngerti nggak itu? Daryl ngerti sayang? Ngerti, Mica. Oke, Daryl ngerti sayang? Coba Daryl ulang. Aku masih belum ngerti, Ceng. Oke, Kok bisa jadi coba ada Heeh. ini gimana? Ya. Kalau di kutipan ada kata fully, di ayat ada kata fully-nya nggak sayang? Enggak. Ada. Di kutipan ada kata apa sayang? Fully. Fully. Dan dibilang Revelation 18 itu waktu ketika hasil menolak pekabaran 3 malaikat. Artinya kalau menolak pekabaran 3 malaikat, fully reach kan di Revelation 18, betul nggak sayang? Nah, di ayat berapa yang ada kata fully atau reach? Di Revelation 18 nih.
Betul. Artinya apakah walaupun nggak ada kata rich karena kita gabungkan kutipan dan ayat, artinya hasil dari menolak pekabaran 3 malaikat, her sins have fully reached unto heaven. Gimana, Daryl, ngerti? Oh, karena ini kan Revelation 18 dan itu ada reach-nya gitu ya. Iya, sayang. Ngerti? Oke, C. Ah, mantap. Bisa ngerti gitu ya? Bisa, Ya? bisa. Jadi artinya kita ngerti bahwa sebelum Revelation 18 sudah full belum? Kalau di Revelation 18-nya baru full. Sebelumnya belum. Mantap. Jadi penting nggak kata full-nya? Penting banget. Penting, karena itu menunjukkan pada kita sebelum Revelation 18 belum Belum fully reach. fully rich atau belum full, gimana? Ya. Boleh ya? Ya, oke. Jadi ini dan ini fully rich-nya ini sesuai dengan malaikat keberapa? 1, 2, atau 3? 2. Mantap. Artinya Revelation 18 ini mengulang apa? Pekabaran kedua. Pekabaran malaikat kedua. Betul. Artinya Revelation 18 mengulang dua AM, betul nggak? Iya. Betul. Yang di sini 2 AM yang Revelation 14 ayat 8 sudah Babylon belum? Belum. Kalau 14:8 sudah Babylon belum? Oh, udah, C, udah. Udah, tapi apa, Daryl? Tapi apa, Daryl? Tapi belum fully. Betul, belum fully apa? Fully rich. Betul. Kalau Revelation 18 gimana? Sudah fully rich. Apakah di situ Babylon? Iya, Tapi sudah apa? fully rich. Ngerti nggak arti yang Mrs. White bilang? Bisa ngerti? Bisa. Bisa ya? Itu dia. Iya. Jadi walaupun dibilang malaikat kedua, beda. Apakah sama? 14 sama 18 pekabarannya sama. Tentang apa? Tentang Babylon. Tentang Babylon. Bedanya apa? Satunya belum fully rich. Satunya? Sudah fully rich. Betul. Aca, kenapa Revelation 14:8 belum fully rich? Berikan 2 reason. Karena karena semua bangsa belum minum cawan percabulannya Babylon dan juga apostasy belum komplit nih, Cek. Sekarang mau tanya Daryl, kenapa sudah fully rich di Revelation 18? Karena menolak pekabaran 3 malaikat. Artinya kalau menolak pekabaran 3 malaikat, berikan 2 reason-nya. Itu sudah fully rich. dan itu sudah apa satu? Udah satu apa satunya? Sudah all nation Sudah. all nation sudah minum wine of her fornication. Betul. Satunya artinya apa? Work. Artinya Work. Ingat nggak di kutipannya ada work apa, sayang? Work of apostasy. Sudah apa? Sudah Komplit atau belum Revelation 18? Sudah. Boleh? Daryl dibolak-balik aja gitu kan?
Karena ini kan kita berdasarkan 2 kutipan, walaupun 5 hal ini tetap terjadi, kan? Boleh? Boleh. Oke, mantap. Sampai situ. Oke. Lalu berikutnya ya, Sally. Turunin bawah aja supaya tahu penjelasannya ya. Ini sampai sini. Oke. Sampai sini. Oke, Sally mau lanjut ya, Sel. Sally ngerti nggak sampai sini, sayang? Ngerti, C, mantap. Oke, lanjut, Sally. Oke, C. Dan umat Allah yang masih di Babel dan umat Allah yaitu domba yang lain yang masih di Babel atau bukan di kandang Tuhan akan dipanggil untuk memisahkan diri atau keluar dari persekutuannya. Oke, ini ayat berapa di Revelation 18? Ayat 4. Mantap. Jadi Revelation 18:4 kata lain people of God apa di Revelation 18:4? Domba. Bukan? My people, Cek. My people. Kalau di Revelation 16 ayat 10 apa kata lainnya? 10:16. Sorry, 10:16 kata lain people of God, my people apa? John 10:16 kata lainnya apa? Sheep. Salah kalau cuma sheep. Other sheep nih, Cek. Other sheep. Boleh? Boleh. Other sheep. Panggilannya apa? Come out over my people. My sheep. Her apa her? Kata lain her. Gereja. Bukan. Babylon. Babylon. Oke. Bahasa kutipan come out apa? Bahasa Inggris. Bahasa kutipannya apa? Separate. Separate, mantap. Separate ini memisahkan diri kan? Iya. Nah, jadi waktu Revelation 18 terjadi, ada panggilan nggak? Waktu apa sih? Boleh ulang? Waktu Revelation 18 terjadi, apakah ada panggilan nggak? Ada Ada. panggilan nggak? Ada. Siapa yang dipanggil? My people atau people of God atau other sheep. Betul. Dipanggilnya dari mana ke mana? Aca. Dipanggilnya dari mana ke mana, Aca? Dari Babylon ke this world nih, Cek. Betul, mantep banget, Aca. Bisa ngerti semua? Cek. Jadi kalian bisa lihat nggak sendiri dari kutipan dan ayat Alkitab kalau Revelation 18 ini terjadi ada panggilan keluar. Bisa? Bisa. Jadi kalau ada orang bilang kita belum saatnya keluar, artinya mengerti nggak Revelation 18? Enggak. Atau mengerti nggak kapan Revelation 18 terjadi? Enggak. Nah, boleh semuanya? Ya. Ngerti ya? Kalian harus belajar dan ngerti kutipan ini sendiri karena banyak orang yang menerjemahkan Alkitab dan Roh Nubuat itu sesuai dengan keinginan dan agenda pribadi. Boleh? Boleh semua? Boleh, Cek. Oke. Gimana? Sally ada pertanyaan? Cek, tadi apa namanya? Oh ya, itu people of God-nya dipanggil dari Babel ke this world ya, Cek? Betul, itu dia. Oke, Cek, boleh. This world tuh kandangnya siapa? Babylon atau Tuhan? Tuhan, Cek. Iya, sesuai John 10:16 ya. Iya, Cek. Oke. Oke, jadi kutipan ini
menunjukkan waktu ayat apa terjadi, digenapi. 18 ayat 4 C. Revelation 18 terjadi. Boleh? Jadi kutipan yang kalian baca ini ngomongin kapan terjadinya Revelation 18. Bagaimana? Dan waktu itu terjadi harus ada yang apa? Keluar. Keluar. Dan waktu Revelation 18 terjadi, yang udah full atau yang belum full? Yang sudah full. Yang sudah full. Dan kalau sudah full, apakah 5 hal ini harus kita lihat? Iya, betul, Mice. Artinya kalau 5 hal ini sudah kita lihat, artinya ada panggilan apa? Come out. Come out. Boleh? Bisa ya? Oke. Gimana sih aku putus sih? Oke, jadi kalau misalnya Revelation 18 ini, jadi kutipan ini ngomongin tentang Revelation 14 atau 18? 18. Dan Revelation 18 ini ada waktunya nggak dibilang di sini? Ada. Ada. Dan waktu Revelation 8, jadi kutipan ini ngomongin tentang Revelation 18 yang terjadi kan, Daryl? Oh. Dan kalau Revelation 18 ini terjadi, yang sudah full atau belum full? Babylonnya jatuh komplit. Iya. Full. Full, sudah full kan? Dan kita udah belajar bahwa waktu Babylon sudah full jatuhnya komplit, apakah 5 hal ini harus terjadi, Daryl? Iya. Artinya waktu kita lihat 5 hal ini terjadi, harus ada yang apa, Daryl? Separate. Come out. Betul. Boleh? Boleh. Oke, mantap, Daryl. Oke, sekarang kutipan terakhir ini. Kita minta Aca baca. Oke, Mice. Kutipan terakhir. Pesan itu adalah yang terakhir yang akan Pesan pernah ini apa? Pesan ini pesan apa? malaikat kedua, Mice. Bukan. Keluar dari Kenapa Babylon, ini? Mice. Bukan. Ada yang mau coba? Gambaran malaikat ketiga. Bukan, nggak ada baca malaikat ketiga. Sally, Panggilan terakhir ya, C. iya, panggilan ini, pesan apa? Separate. Panggilan untuk keluar dari Babylon. Coba ini. Apa kira-kira? Boleh ulang itu Coba nggak? pertanyaannya? Oke, pesan ini. Pesan ini mau diganti apa? Pesan ini digantikan dengan apa? Mice belum mau coba, Mice? Oke, apa? Sudah fully rights. Bukan. Matthew? Habis itu Sally? Habis itu Daryl? Babylon is fallen. Bukan. Sally? Sili belum dapat ide, C. Oh, oke. Ini berarti angkat tangannya ini ya. Oke. Kalau gitu, Daryl terakhir. Apa Daryl, sayang? Pesan ini apa? Aku itu sih pekabaran 3 malaikat. Oke. Itu pekabaran 3 malaikat tadi kok kalau di kutipan atas diapain? Ditolak. Dan waktu ditolak apa itu pekabarannya di mana waktu ditolak? Pekabar Di summer. Bukan. 16, Waktu pekabaran 14. 3 malaikat tiga-tiganya ditolak, apa yang harus kita baca ayat dan pasalnya? Revelation 18:5. Apakah ada ayat 5-nya, Sami, di kutipan atas? Tidak, Mice. Jadi Revelation 18 menunjukkan waktu ketika sudah penuh. Betul nggak? Karena menolak pekabaran 3 malaikat. Artinya pesan ini apakah Revelation 18? Iya.
Iya, Mice. Boleh? Jadi Iya. Revelation 18 yang dari ayat 1 sampai ayat 5 yang kita baca itu yang udah sampai full kan? Fullnya kan di ayat 5 kan? Artinya dunia harus diterangi dengan glorinya Tuhan. Harus bilang Babylon is fallen dan udah ada fornication. Betul nggak? Iya. Lalu ayat 4 harus ada panggilan keluar. Lalu ayat 5 bilang kalau udah sampai surga atau menunjukkan bahwa undang-undang yang dibuat oleh legislatif itu meniadakan hukum Tuhan. Apakah itu yang harus dikabarkan ke dunia, itu pesan terakhir kepada dunia? Gimana? Iya, Artinya, Mice. habis Revelation 18 ada pekabaran lagi nggak? Tidak ada, Mice. Ada. Nggak ada. Artinya kalau ini sudah terjadi, artinya kalau udah nggak ada pekabaran lagi, apakah Tuhan Yesus sudah mau dekat datang? Iya, Mice. Gimana? Kalau ini pekabaran terakhir, artinya apakah semua terang yang Tuhan kirimkan untuk membuat manusia tidak hilang sudah dikabarkan? Gimana? Betul. Nah, itu dia. Mengerti nggak tentang kata terakhir ini? Ini menunjukkan bahwa apa? Sudah nggak ada pekabaran lagi. Selain memanggil umat Tuhan yang masih di dalam Babylon untuk apa? Untuk keluar. Untuk keluar. Boleh semuanya? Bisa ya? Boleh. Ya, jadi pesan ini nih Revelation 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5 yang sampai sudah penuh. Itu semua dikabarkan. Boleh? Boleh, Cep. Boleh. Oke. Aca lanjut. Ya, Mice. Pesan ini adalah pekerjaannya. Ketika mereka yang tidak Dan percaya, ini akan menyelesaikan pekerjaannya kan? Artinya pekerjaan ini akan apa? sudah selesai, Mice. Kalau selesai artinya apa? Depannya B. B. Berhasil. Boleh? Iya, betul, berhasil. Artinya akan gagal nggak firman Tuhan menyampaikan pekabarannya? Apakah akan gagal, Daryl? Nggak akan. Oke. Lanjut, Aca. Oke, Mice. Ketika mereka yang tidak percaya akan kebenaran, tetapi menikmati ketidakbenaran. 2 Tesalonika 2:12. Dibiarkan menerima desolusi yang kuat dan percaya akan dusta. Waduh. Jadi ini mereka siapa? 2 kata. 3 kata Indonesia. Mereka yang ada di sini siapa? 3 kata. Daryl? Domba yang di luar kandang. Domba yang di dalam, udah banyakan aja. Domba yang di, oh iya. Oke. Daryl? Mice boleh mau coba, Mice? Daryl? Daryl dulu sayang ya. Mice. Daryl? Aku pas. Mereka ini siapa, Daryl? 3 kata Indonesia. Halo, Daryl. Oh ya, Apa sayang 3 katanya? kata mereka Oke, belum dapat ya. Oke. Sally. Kalau saya lihat sih, orang di luar kandang. Oke, thank you. Matthew. Menerima strong delusion.
Thank you, ini Daryl udah dapat belum? Bis itu Sami. 3 kata aja pokoknya Daryl. Salah benar terakhir. Sudah dapat sayang? Kata ya. Iya sayang. Belum dapat ya Daryl? Oke, Daryl pikir-pikir ya habis Sami ya. Cece tetap mau tanya. Pokoknya Daryl rangkai aja 3 kata, oke? Oke, Sami. Oke, Mice. Mereka tidak percaya kebenaran. Oke, mereka tidak percaya kebenaran. Sami sudah berapa ini? Sami, coba Sami reason jawabannya sayang. Apa dia punya instruksi Sami? Cuman berapa? 3, Mice. Nah, coba ya Sami. Sami kan mau cepet-cepet jawab kan? Sebelum jawab, tolong periksa jawaban Sami dengan instruksi. Jangan kecepatan mau jawab. Boleh nggak sayang? Jadi ketika tadi Mice tanya ke Kak Sally, ke Daryl, ke Matthew, itu Mice lagi kasih kesempatan Sami untuk reason lagi jawabannya. Boleh nggak sayang? Boleh, Mice. Ah, itu dia. Oke? Sami ngerti nggak itu prinsipnya ya? Ya. Boleh, Ngerti, boleh? Mice. Cepat boleh, asal di reason. Oke? Nah, itu Mice sudah ngerti Sami kayak gimana, makanya Mice pilih yang lain supaya kasih waktu Sami buat reason. Tapi ternyata Sami tidak gunakan waktu yang Mice berikan untuk reason. Itu dia. Oke? Nah, next time Sami harus, kalau Mice ke orang lain, Sami harus pikir jawabannya Sami benar-benar, oke? Oke, Daryl. Tapi makasih sudah jawab Sami. Iya, Mice. Katanya kan mereka itu Mereka itu adalah siapa? 3 kata, sayang. mereka adalah itu deh yang Coba deh, apa yang Daryl mau ungkapkan lebih juga nggak apa-apa deh. ya, Apa? yang tidak percaya akan kebenaran. Waduh, oke. Walaupun lebih nggak sesuai instruksi 3 kata, tapi yang penting reason ya, Daryl. Tapi nanti lebih meningkat lagi. Besok kalau Daryl bisa reason, jawab sesuai dengan instruksi cuma 3 kata. Jawaban mereka adalah bukan domba Tuhan. Boleh? Betul nggak? Betul. Karena yang domba Tuhan diapain? Dipanggil keluar. Panggil Dan yang keluar. terima, dan ini bukan domba Tuhan, terima apa? Tolak apa? Tolak apa? Tolak kebenaran, Mice. Apa kata lain truth? Truth. Word. Love. Firman Tuhan. Word. Firman. Terus, dan truth tadi kita belajar apa truth? Kebenaran 3 malaikat. Pekabaran 3 malaikat. Dan apa namanya? Dibilang kan? Tidak percaya yang benar. Ya kan? Dan kalau tolak truth artinya dia akan terima apa? Strong delusion. Apa di sini? Strong delusion. Sayang, ini apa? Penipuan. Ini Inggrisnya apa sayang? Unrighteousness. Unrighteousness. Jadi tolak truth, terima apa? Unrighteousness. Tidak benar. Masih inget nggak siapa yang punya righteousness waktu itu kita belajar? Righteousness itu apa? Siapa yang punya righteousness? Kristus. Apa kata lain righteousness of Christ? Righteousness The end Of the the law. end of the law. Kata lain the end of the law. The end. Of The end of the charity. commandment. Apa kata lain the end of commandment? Charity. Apa kata lain charity? Love.
Artinya tolak connect truth semua. sama dengan tolak love-nya Bapak. Aduh, memang. Boleh? Jadi orang yang tolak truth, tolak love, ya terima unrighteousness. Nggak terima righteousness. Betul nggak, Daryl? Daryl ngerti itu jembatan, Iya, Chef. ingat nggak itu jembatan yang kita belajar? Apa artinya receive not the love? Itu kan yang terima strong delusion, kan? Halo? Masih ingat nggak itu pelajaran kita? Kalau receive not the love itu yang namanya receive strong delusion. Ingat kan? Ada tuh suara berisik. Oke. Ya. Jadi jadi ini tolong diulang lagi ya, itu videonya kalau lupa diulang lagi, oke? Dibuat gambarnya, oke? Dan orang yang tolak turut terima unrighteousness, terima apa? 2 kata Inggris? SD. Wrong delusion. Betul nggak? Kalau yang domba Tuhan terima panggilan come out. Kalau yang bukan domba Tuhan terima strong delusion. Boleh? Delusion itu Tipuan besar. Oke? Yang kita mau belajar nanti apa itu strong delusion. Oke, Sally? Kalau Indonesianya tipuan, oke? Dusta yang kuat gitu ya. Delusi yang kuat, oke? Oke. Nggak connect apa aja? Maksudnya yang tolak love, Mice. Oke, berarti Aca belum mengerti. Tolong ulang pelajaran yang receive strong delusion itu sama dengan receive not the love, oke? Itu tolong diulang, nanti lapor ke Mice, oke? Boleh, Aca? Boleh, Aca? Mice. Oke. Nanti besok laporannya ya, Aca? Laporan ke Mice dulu waktunya disonder, dan Aca mau jelaskan itu gimana tolak turut itu sama dengan tolak love, terima unrighteousness. Tolong jelaskan lagi, oke? Oke. Daryl tolong baca yang terakhir ini. Maka terang kebenaran akan bersinar ke atas semua orang yang hatinya terbuka. Hatinya terbuka untuk menerimanya. Dan semua anak Tuhan yang tinggal di Babel akan mengindahkan panggilan. Keluarlah daripadanya umatku. Wahyu 18 ayat 4. Oke. Ini ngomongin siapa, Daryl? 2 kata. Ada sih. Mantap, Daryl. Setuju nggak, Aca? Harus demi Gimana? Matthew, Sally ngerti nggak? iya saya bisa. Nah, itu dia. Ya, jadi yang bukan domba Tuhan nggak akan dengar suara Tuhan. Yang other sheep akan dengar pekabaran terakhir Revelation 18 dan akan keluar. Artinya yang nggak keluar dari Babylon bukan other sheep. Bukan domba Tuhan atau bukan other sheep. Boleh? Artinya kalau mau mereka keluar harus ada yang Come out. Coba Acami Kabarkan. pertanyaannya dulu. Masa untuk mereka keluar harus ada yang come out, sayang? Harus ada apa, Sally? Yang apa? Harus ada yang kabarkan. Betul. Oke? Oh Jadi ya, boleh. kami sayang, coba ya, pelan-pelan aja. Kita belajarnya bukan menyambung kata di sini karena mentang-mentang come out. Bukan gitu, sayang, oke? Tapi jawabannya harus sesuai pertanyaan. Oh ya, Mice. Sedangkan pertanyaannya Mici apa tadi? Untuk mereka keluar harus ada yang Masa harus ada yang come out? Ya kan?
Harus ada yang kabarkan panggilan suara Tuhan, come out of her. Betul nggak, Sami? Betul, Mice. Iya, harus ada yang bilang itu suaranya. Karena apakah Tuhan sekarang yang ada suara dari langit, Sami? Tiba-tiba ngomong, come out of her. Atau ada pekabar yang kabarkan? Harus ada yang penggambar yang harus kabarkan. Itu dia. Sehingga orang-orang yang jujur ini bisa apa? Terima. Boleh? Boleh, Apakah Mice. kita semua keluar juga karena ada yang kabarkan? Betul nggak? Ya, betul, Mice. Nah, jadi artinya kita belajar di sini untuk panggil umat Tuhan yang masih di Babylon untuk nanti keluar. Aca bisa ngerti nggak itu? Bisa, Mice. Itu dia. Untuk bisa memanggil orang-orang yang jujur. Dan untuk panggil orang yang jujur, bisa nggak kita nggak jujur? Tidak, Mice. Harus jujur. Betul, Aca? Mice. Kalau ditanya apa, jawab apa adanya. Jangan bohong-bohong. Nah, itu adalah panggilan untuk othership supaya dengar pekabaran kita. Boleh semuanya? Bisa, sayang? Jadi tugasnya Boleh. adalah apa tadi? Mencari 5 itu di mana kutipannya, itu 1. Lalu kalian semualah, bukan cuman Aca. Coba bisa nggak ngerti apa artinya tolak truth sama dengan tolak love sama dengan terima righteousness, oke? Boleh ulang itu ya? Oke, sih. Dan kalau nggak ngerti, lihat videonya lagi, ulang lagi, gambar, apa, bikin, diwarnain, semua bikin supaya kita ngerti dan bisa jadi pekabar yang panggil umat Tuhan keluar. Bisa nggak nyampaikan pekabaran kalau pekabaran yang disampaikan nggak dimengerti? Bisa nggak? Enggak, Mice. Tidak. Sekarang ini, ketika Mice bawakan pelajaran, bisa nggak membawakan sesuatu yang Mice nggak ngerti? Bisa nggak? Tidak, Mice. Nah, begitu pula nanti kita semua akan menjadi pekabar Tuhan yang panggil othership yang masih di Babylon. Oleh karena itu, kita harus sangat mengerti apa yang kita kabarkan dan kita hidupkan. Boleh? Bisa ya semua? Jadi kita hidup ini ada tujuannya. Nggak bisa kita nggak ada tujuan hidupnya, oke? Dan tujuan kita adalah mengabarkan atau menjadi saluran suara Tuhan. Bisa? Dan kalau menjadi saluran Tuhan harus kosong atau ada keinginan-keinginan dirinya? Kosong. Harus Kosong. kosong. Itu dia ya. Oke, sampai besok. Besok tetap ada ujian dan tolong pelajari dari awal sampai sejauh ini. Dan yang paling penting adalah mengerti pelajaran hari ini punya yang lebih dominan akan keluar di ujian dan pelajari juga yang dulu-dulu, kerjakan homework dan selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Bisa ngerti pelajaran hari ini semua? Bisa. Bisa, Mice. Oke, Bisa. thank you semua Matt, Sally, Aca, Sami. Thank you ya. Ya, Mice. Kita minta kesediaan dari Aca untuk berdoa. Thank you, Mice.